Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan channel Dimas Senapan. Sahabatku, saudaraku dimana saja berada, dari Sabang sampai Merauke dan juga yang ada di Malaysia. Halo Malaysia, selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Di sini saya mau sharing ya tentang bagaimana caranya untuk mengatasi unit Anda yang tiba-tiba itu bocor ekstrim ya. Bagaimana yang dimaksud bocor ekstrim? Bocor ekstrim itu begini. Ini begini ya, di kokang begini. Terus tembakkan satu kali. Itu ternyata dia langsung habis. Langsung habis. Jadi sama sekali tidak ada udaranya ini. Jadi tidak ada udara sama kali ini. Ini namanya bocor ekstrim ya. Jadi sama sekali tidak ada tidak ada udara sama sekali. Jadi bocornya itu sekali bocor dipukul begini ya. Jadi udah dikokang ya, masukkan begini. Waktu atau ditarik, begitu langsung cas begitu, langsung habis. Hanya beberapa detik langsung habis. Padahal full awalnya itu udara ada di posisi 2500 PSI ya, akan tapi bocornya itu langsung habis. Ini karena apa begitu ya? Karena apa? Mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya seperti itu. Jadi jangan panik. Itu bisa diatasinya sendiri ya di rumah ya. Nanti diperhatikan. Oke, saya buka. Alatnya cuma kunci L ini. Ada tang ya. Ada obeng, ini saja sudah cukup ya. Ini nanti apabila perlu diganti pintunya ya diganti, tapi biasanya ini kemacetan itu akibat dari pennya itu karaten begitu, atau kena kotoran gitu sehingga atau bengkok bisa itu akibat itu. Maka untuk lebih jelasnya, yuk kita buktikan dulu kira-kira apa penyebabnya begitu. Ya begini, ini udah lepas ya, udah lepas. Caranya begini, ini model Jawa ya, model Jawa. Caranya begini, ini dilepas dulu, kokangnya ini dilepas dulu ya. Jadi biar mudah nanti untuk membukanya. Biasakan kalau mau servis itu untuk melepas baut satu-satunya harus baut satu harus dikasih kaleng gitu biar nanti nggak hilang. Biasanya lupa juga. Ditutupnya dibuka. Itu ini langsung lepas. Ada pernya ini diambil dulu, kemudian ini juga diambil sekalian ya, ini picunya ini ada yang biasanya dikasih drat kecil, ada juga yang hanya dikeling seperti ini. Ini juga sudah lepas. Kemudian ini dijoget pernya, per pelato ini namanya. Ini pelatonya dilepas. Ternyata sangat kotor seperti ini, jarang sekali dibongkar kali ya. Terus ini dilepas dulu. Pesawat pukulnya ini harus ini pesawatnya ya, pemukul ya, pesawat
pukulnya atau pemukulnya ini dilepas dulu ini. Ini ada gigi untuk yang dihubungkan dengan pelatuknya atau dengan picu. Kayak gini, lepas. Nah, ini. Kenapa ini bisa bocor ekstrim? Langsung dia habis dalam beberapa detik. Itu karena yang namanya pentil ya, ini contohnya pentil seperti ini. Ini ambles ya, ini ambles ke dalam tidak kembali. Maka yuk kita lihat, kita buktikan. Saya tarik dulu. Tapi jangan pernah membuka baut pengaman ini ketika di dalam tabung itu masih terisi udara ya, bisa meledak loh, bisa keluar meledak. Terus biasanya kan di dalam itu rumah pentilnya itu biasanya kan dikasih lubang kecil, itu adalah drat. Dratnya itu yang pas adalah ini, pakai jeruji ya, ini jeruji sepeda ini ya, jeruji sepeda ukuran 2,5 atau jeruji becak ya misalnya ya, jeruji becak ini yang dratnya ini yang untuk ngambil ya, ulirnya ini untuk mengambilnya di dalam situ. Biasanya oleh pengrajin biasanya pasti dikasih itu biasanya. Kalau enggak biasanya di sistem ditarik, digantolkan gitu ya biasanya ya. Kencangkan dulu, masuk. Pastikan sampai masuk dalam agar tarik nanti kuat, enggak kalah nanti. Jika nanti ditarik berat berarti harus dimajukan dulu dalamnya sana dengan pipa. Wah, ini ditarik ternyata tidak susah teman-teman ya. Ini mudah ditarik. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Maka ketika terjadi kemacetan waktu dikeluarkan udaranya, cas gitu langsung habis seperti yang saya katakan tadi. Berarti ini terjadi pasti ada kemacetan di sini. Ini loh. Ini kan enggak kembali. Mestinya ini bisa keluar masuk ya, mestinya ini. Tapi ini macet. Bablas seperti itu, macet, enggak kembali guys, seperti itu. Jadi per ini bukan pernya ini lemah. Bukan pernya ini lemah, akan tetapi karena jeruji atau pen ini biasanya kotor atau sedikit karatan gitu, sehingga waktu dia sudah masuk udah mau keluar lagi, sehingga di sini langsung membuka seperti ini, makanya ini terjadi bocor ekstrim seperti itu. Itu rata-rata kalau PCP Jawa seperti itu, di mana-mana seperti itu, kasusnya seperti itu. Ya oke, ini saya bongkar ya. Ini saya lepas seperti ini. Nah, ini loh. Ini enggak karatan, sebenarnya kotor aja ini. Nah, ini kan enggak licin ya, enggak licin. Maka harus dilicinkan ini. Enggak licin ini. Maka ini sudah rusak juga. Maka saya juga pernah bikin video tentang perbedaan antara bahan teflon yang berwarna hitam dan yang putih. Saya katakan lebih bagus yang hitam, karena yang putih itu kerusakannya seperti ini. Dia itu kalau udah lama kena panas gitu, akhirnya rusak seperti ini. Nah, itu kayak jamur gitu ya. Ini kelemahan teflon putih seperti ini. Seperti ini.
Nah ini juga sudah rusak, sudah ngekop juga sini seperti ini. Ini juga akibat dari ini, akhirnya juga udara yang keluar itu juga tidak bisa maksimal seperti itu. Ini langsung saya ganti. Saya ganti, harus diukur sama ya, seperti ini. Benar sama. Nah sekarang ini sudah saya lepas ya tadi. Ini langsung saya ganti aja yang hitam. Jadi kalau setiap ganti, misalnya Anda beli teflon, ya pentil teflon ini, terus panjangnya juga harus diukur sama, panjang pennya juga harus sama gitu. Terus sebelum kita pasang ke dalam tabung, sebaiknya walaupun nggak rusak, walaupun nggak robek, kadung udah dibongkar, diganti aja sekalian. Oreng-orengnya ini diganti aja sekalian. Karena ini juga sudah lama, maka harus diganti semuanya sekalian. Ini ya, di W14 ya, untuk orangnya ini seperti ini. Ini untuk ukuran pipa 22 ya ini. Pipa 25 bukan 22, 25 ini ya. Nah, seperti ini. Pasang satu. Untuk yang kedua, ini adalah o-ring penahan dari tabung. Kemudian ini o-ring untuk penahan di belakang agar udara tidak keluar. Ini karena ini adalah lubang transfer. Seperti itu. Nah, udah dipasang semuanya. Kemudian ini teflon dipasang di perkeongnya ini ya. Ini. Tapi sebelum dipasang, saya sarankan setiap Anda misalnya bongkar, kalau mau ganti teflon yang baru ya, pentil yang baru, sebaiknya begini. Agar betul-betul nanti bisa kop gitu, mudah untuk dipompa, tidak usah bocor, nanti langsung rapat ya. Itu dipukul-pukul begini juga bisa. Agar apa? Agar ini teflon, permukaan teflon itu ada luka sedikit ya, ada tekanan begitu, biar nanti udara itu langsung rapat begitu. Itu. Terus kemudian dipasang perkeongnya ini. Nah, ini udah masuk. Sebelum dipasang, ini juga harus jeruji tadi harus dimasukkan lagi untuk mendorong ke depan nanti di dalam, mendorong ke dalam. Seperti ini. Posisinya harus kencang full ya. Biar nggak korosi, nanti kalau drat itu nggak nancap betul, mudah aus malah. Terus untuk pelicinnya sendiri, Anda bisa menggunakan minyak yang sudah disediakan untuk unit seperti ini, ataupun yang penting jangan oli lah menurut saya ya. Yang penting jangan oli motor. Kalau saya sih sering kali menggunakan ini aja, minyak goreng ini, minyak goreng yang murni ya. Seperti ini, dioles-oles seperti itu. Di dalamnya juga, karena nanti licin gitu masuknya. O-ringnya juga nggak gampang robek nanti. Masukkan seperti ini, pelan-pelan. Nah, seperti itu. Jadi, dilihat lubang transfernya di mana. Nah, ini lubang transfernya di situ. Seperti ini ya. Ini. Nah, seperti ini ya. Seperti itu cara masangnya. Ketika sudah terpasang, langsung dikasih baut pengunci ya, ini ya, kasih baut pengunci ini seperti ini, langsung dikunci satu persatu.
Nah, seperti ini. Seperti ini nanti langsung dipasang semuanya bautnya. Terus dicoba dikasih udara, nanti udah bisa masuk atau belum begitu. Minimal harus dipasang 3 baut ya, baut pengunci. Sebelum diisi udara sedikit begitu aja cara ngisinya nanti. Ya, ini sudah cukup ya, sudah saya pasang bautnya 1, 2, 3, nanti 4 itu satunya ke popor nanti ya. Terus kan saya coba isi udara gimana nanti. Jadi diisi udara ini dilepas dulu, ini ruji pengaitnya ini untuk mengambil apa itu rumah pentil apabila mau diservis tadi. Harus punya ini, sederhana kan, tapi ini juga sangat diperlukan ya. Oke, kan ya isi ya, coba ya. Mantap, ini langsung rapat ya, jadi nggak ada bocor-bocornya. Ini langsung rapat. Ya, cek apakah sudah terisi udara. Ini ya. Mantap ini ya, ini sudah langsung isi udara ya. Mantap teman-teman ya. Ini seperti itu ya. Jadi caranya untuk mengatasi apabila terjadi kebocoran secara mendadak ketika di kokang, di pelatuk, di sentil itu langsung ada cas gitu sampai habis. Maka cara mengatasinya seperti itu. Itu dipastikan tadi ini yang jadi kendala, pentilnya ini sudah rusak dan juga pennya ini juga sudah rusak, sehingga ini mempengaruhi terjadinya ini bisa bengkok, bisa kalau nggak gitu karatan, sehingga macet. Mestinya itu bisa keluar masuk begitu. Ketika dipukul, buka, udara keluar, hanya nutup kembali. Tapi ini tidak seperti itu yang terjadi. Dia buka terus, tidak mau kembali. Nanti bukan pernya, akan tapi ini aja yang rusak. Maka harus diganti. Kalau tidak diganti, terpaksanya tidak ada ganti untuk kondisi darurat, misalnya mau berburu besok gitu. Bongkar-bongkar, ya ini cukup aja diamplas. Ini di bodi kembali sampai halus seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman semuanya di mana saja berada. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.